Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Abdul Aziz yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi moderator pada sesi presentasi kali ini. Tak kenal maka ta'aruf, jadi wajib untuk ta'aruf dulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Pratama dengan NIM 203081104. Sesi presentasi kali ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyajian materi oleh pemateri, dilanjut sesi tanya jawab, audiens dengan pemateri. Materi yang akan disampaikan pada presentasi kali ini berjudul Warga Negara. Silakan pemateri pertama perkenalan dengan NIM dan jelaskan apa yang akan disampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nisa Nubeti dengan NIM 20308111880. Nah, di sini saya akan membahas pengertian warga negara. Nah, warga negara secara umum, pengertian warga negara adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Nah, warga negara asli itu atau kita tahunya pribumi, yaitu penduduk asli Indonesia. Sedangkan warga negara keturunan Friendlying itu adalah bukan suku asli Indonesia, tetapi yang disahkan secara undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, pengertian warga negara menurut para ahli. Menurut A.S. Hikam, warga negara adalah anggota dari suatu komunis atau kelompok yang membentuk suatu negara. Mengapa menggunakan kelompok atau komunis? Karena menurutnya lebih pas dan lebih berarti daripada objek atau orang-orang yang dimiliki negara dan mengabdi kepada negara. Selanjutnya, menurut Kurniatmanto S., warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, memiliki hubungan, hak, dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Menurut Koswau Sik 1957, warga negara adalah semua orang yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Nah, selanjutnya, menurut Wolhoff, pengertian warga negara adalah bentuk keanggotaan dari suatu bangsa tertentu, yaitu sejumlah manusia yang memiliki ikatan satu sama lainnya karena adanya kesatuan bahasa, kehidupan sosial, budaya, serta kesadaran nasionalnya. Menurut Daryono, pengertian kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang di dalam suatu politik tertentu negara yang dengannya akan membawa hak untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik seseorang dengan keanggotaan yang disebut dengan warga negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian warga negara. Terima kasih. Sama. Dilanjut oleh pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Reina Rizwanti Pertiwi dengan NIM 20308118181. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari slide berikutnya, masih tentang pembahasan pengertian warga negara menurut para ahli. Yang pertama ada dari menurut Graham Murdoch, pengertian kewarganegaraan adalah suatu hak untuk dapat berpartisipasi secara utuh dalam berbagai pola struktur sosial, politik, dan kehidupan kultural, serta untuk dapat membantu menciptakan bentuk-bentuk yang selanjutnya. Dengan begitu, maka memperoleh ide-ide. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 12, Pasal 1 Angka 1 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Lanjut ke slide selanjutnya.
Di sini ada prosedur kewarganegaraan di Indonesia. Nah, menurut pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan, adapun dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan di negara Indonesia, yang pertama saya paparkan, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, paling singkat 5 tahun berturut-turut, atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, yang selanjutnya sehat jasmani dan rohani, itu sudah pasti. Terus ada yang keempat, dapat berbahasa Indonesia, serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Nah, yang terakhir, membayar uang perwarganegaraan ke kas negara, itu ada kewajiban sebagai kita untuk memenuhi syarat di kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, saya persilahkan ke pemateri yang berikutnya. Ya, Terima terima kasih. kasih. Materi selanjutnya disampaikan oleh saya tentang prosedur kewarganegaraan Indonesia. Permohonan pewarganegaraan Indonesia dapat diajukan permohonan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang disingkat WNI. Yang kedua, orang asing yang telah berjasa pada negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Yang keempat, warga negara Indonesia yang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia dan ingin memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, ada tata cara prosedur memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam berbahasa Indonesia. Di atas kertas materai, cukup dengan Presiden melalui Dekret Jenderal Administrasi Hukum Umum, disingkat Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disingkat Kemenkumham. Yang kedua, permohonan tersebut nantinya akan diteruskan ke Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Yang ketiga, Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. Yang keempat, keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan semenjak permohonan diterima oleh kementerian terkait dan diberitahu kepada pemohon paling lambat 14 hari sejak keputusan Presiden ditetapkan. Yang kelima, paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Pejabat kementerian terkait memanggil pemohonan untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Yang keenam, pemohon kemudian dipanggil sesuai waktu yang ditentukan untuk mengucapkan sumpah dan janji setia di hadap pejabat dan dihadiri oleh 2 saksi. Yang ketujuh, setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat dalam waktu paling lambat 14 hari sejak pengucapan sumpah. Yang terakhir, yang kedelapan, setelah berita acara pengucapan sumpah dan janji setia diterima, pihak kementerian terkait mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam berita negara Republik Indonesia. Mungkin sekian dari saya, lanjut oleh pemateri berikutnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya mengenai prosedur permohonan kewarganegaraan secara elektronik. Ternyata prosedur permohonan kewarganegaraan bisa dilakukan secara elektronik. Permohonan memperoleh kewarganegaraan Indonesia bisa diajukan di Indonesia oleh pemohon secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau disingkat Kemenkumham di sake.ahu.go.id. Sesuai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 36 tahun 2016 tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia, pemohon wajib mengunggah dokumen-dokumen sebagai berikut. 1. Data diri pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari negara asal, meliputi fotokopi akte kelahiran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, fotokopi KTP atau surat keterangan tempat tinggal pemohonan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, yang kedua, data diri pasangan pemohon, atau jika keinginan memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena proses perkawinan. Nah, datanya meliputi fotokopi akte kelahiran yang tentunya telah dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan fotokopi KTP yang telah dilegalisasi oleh pejabat Dinas Kependudukan, Catatan Sipil tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga, data yang dibutuhkan adalah fotokopi akta perkawinan atau buku nikah teruntuk umat muslim pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, nomor 4, yaitu surat keterangan asli dari lembaga-lembaga resmi. Nah, suratnya itu sebagai berikut, yaitu kantor imigrasi, bahwa pemohon yang menerangkan bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Selanjutnya, surat keterangan catatan kepolisian, perwakilan diplomatik negara asal pemohon yang menerangkan jika pemohon memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka bersangkutan kehilangan kewarganegaraan negara asalnya. Selanjutnya, rumah sakit pemerintah yang menerangkan kesehatan jasmani dan rohani pemohon. Nomor 5, yaitu 6 lembar pas foto terbaru pemohon, yaitu ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang warna merah. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bukti pembayaran permohonan pernyataan asli untuk warga negara Indonesia. Lanjut ke next page. Nah, setelah mengajukan permohonan kewarganegaraan elektronik melalui sistem administrasi kewarganegaraan elektronik, pemohon diwajibkan menyampaikan dokumen fisik kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum disertai dengan surat pernyataan kebenaran isi dokumen fisik. Setelah menerima dokumen-dokumen fisik, pihak kementerian terkait memiliki waktu 10 hari kerja untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran semua dokumen yang disampaikan terhitung sejak dokumen fisik diterima. Selanjutnya, jika tidak, permohonan kewarganegaraan ditolak dan pemberitahuan penolakan disampaikan kepada pemohon secara elektronik, namun pemohon dapat mengajukan kembali permohonan baru di lain waktu. Selanjutnya, apabila setelah dilakukan pemeriksaan permohonan kewarganegaraan telah lengkap, kementerian terkait selanjutnya menetapkan keputusan mengenai memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan menyampaikannya secara elektronik kepada pemohon dan perwakilan negara asal pemohon. Di samping itu, kementerian terkait akan mengumumkan nama pemohon yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Terakhir, pemohon diwajibkan mengembalikan dokumen yang berkaitan dengan statusnya sebagai warga negara asing kepada instansi yang berwenang dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak ditetapkan keputusan menteri. Dan langkah terakhirnya, jika warga negara asing sudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, wajib
membuat KTP. Sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan saya... Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Yang terakhir adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia terdiri dari hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bunyi dari pasal 27 ayat 2 adalah tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, seperti bunyi pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang keempat, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Yang kelima, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Seperti pasal 28C ayat 2. Yang keenam, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Seperti pasal 28D ayat 1. Yang terakhir adalah hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sesuai dengan pasal 28I ayat 1. Nah, selanjutnya adalah adalah kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama adalah wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terima kasih kepada pemateri pertama sampai pemateri terakhir telah menyampaikan materi dengan baik.
Bagi yang ingin bertanya, kalian bisa berdiskusi pada saat matkul. Jadi kesimpulan materi ini adalah warga negara Indonesia yang diakui oleh negara, yaitu ada 2, negara asli, pribumi, dan warga negara keturunan, Fremdeling. Bagi warga negara Indonesia dan bagi warga negara asing yang ingin membuat kewarganegaraan di Indonesia, harus mengikuti prosedur yang telah ada dan mematuhi hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.